terkait dengan paparan dari Pak Menteri bahwa target itu harus selesai di tahun ini terkait dengan pembangunan gerai. Tolong mungkin dimonitor ya Pak sampai ke bawah. Beberapa kendala yang ada, termasuk kami di Sulbar ini, terkait dengan pembangunan KDMP ini, anggarannya siap untuk membangun. Tapi kan ada yang diminta dari, apakah dari menteri atau apa, karena yang mengkoordinir di bawah ini, kalau saya lihat ini dandim-dandim yang mengkoordinir Pak, TNI lah. Ini kan harus disiapkan lahannya Pak. Harus ada lahan hibah yang seluas 20 kali 30. Nah sekarang ini Pak, sangat susah desa menyiapkan lahan hibah sebesar itu Pak. Nah bagaimana terkait dengan kondisi real dan kendala yang mungkin ini bisa dijadikan kendala Pak. Bagaimana menyikapi terkait dengan itu? Ketersediaan lahan untuk bagaimana mensupport pembangunan KDMP itu. Yang pertama itu masalah lahan Pak. Iya, masalah lahan. Jadi harus disiapkan. Jadi pemerintah kampung itu, kasus di Papua Barat itu adalah terkait dengan masalah lahan aku layak. Jadi sampai dengan hari ini tuh bahwa pembangunan gerai atau gudang itu masih terkendala masalah lahan. Sehingga ini mungkin perlu dipertimbangkan. Lahan Pak, masalah lahan itu di daerah Lombok Timur sampai Sumbawa itu banyak belum bisa terbangun karena lahan, sampai fasilitas umum seperti lapangan sepak bola dijadikan gerai Pak. Itu menimbulkan keresahan. Terkait persoalan ketiadaan lahan lokasi pembangunan koperasi di wilayah kepulauan. Mayoritas lahan di wilayah kepulauan terkendala oleh lahan yang memadai dan memenuhi syarat, di mana kita ketahui bersama diantaranya yaitu status kepemilikan lahan, kemudian luas lahan yang memadai, lokasi yang strategis, siap pakai dan juga aman. 4 syarat tersebut sangat sulit untuk dipenuhi. Nah, memungkinkan tidak Pak adanya penyesuaian terkait syarat lokasi lahan koperasi sesuai dengan karakteristik wilayah kepulauan dan atau kebijakan khusus lainnya. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini persiapan tanah. Memang di surat edaran Menkop nomor 4 tahun 2025 tentang penataan aset tanah bangunan untuk percepatan pembangunan fisik gerai, barangkali nanti bisa dievaluasi kembali persiapan tanah untuk mempercepat itu. Misalnya tanah harus di kota, misalnya di kota desa, misalnya, sementara tanah bengkok itu banyak di pinggiran-pinggiran desa gitu misalnya. Nah itu mungkin barangkali nanti standarnya itu lebih dimudahkan. Terus kedua, bangunan-bangunan yang ada itu perlu dimanfaatkan, tidak perlu tanah baru. Misalnya seperti itulah Pak Menteri, mungkin nanti bisa dievaluasi. Soal tanah Pak Ketua, betul. Jadi sekarang kami sedang mengejar target. Sekarang udah 44.000 sekian titik tanah yang terinventarisir. Itu nanti akan dilakukan verifikasi secara faktual oleh PT Agrinas Pangan Nusantara. Dan sesuai dengan harapan sebenarnya mudah-mudahan kita bisa mencapai ke angka 40 ribuan yang sedang dibangun. Harapannya nanti terus, tapi tentu seperti yang tadi disampaikan dan banyak masukan dari anggota Komite 4 bahwa saat ini kami bersama PT Agrinas Pangan sedang mempertimbangkan untuk melakukan pemberian pekerjaan dengan menggunakan spek yang berbeda untuk memenuhi kondisi yang tidak ideal. Satu, karena sulitnya mendapatkan lahan. Kemudian kedua, seperti yang ada di kelurahan-kelurahan, mungkin karena lahannya juga sempit, kita akan juga memungkinkan membangun secara vertikal dan lain sebagainya. Jadi memang sedang kami pertimbangkan dan kami rumuskan pembuatan pemberian kerja kepada PT Agrinas Pangan Nusantara dari Kementerian Koperasi untuk spek yang kondisinya berbeda dengan yang kemarin dibuat standarnya gitu. Update terbaru kami Pak turun ke lapangan
Ini kan gerai koperasi Desa Merah Putih dibangun oleh TNI. Nah, banyak masyarakat menyampaikan kenapa kok lewat TNI, kenapa tidak melibatkan pengusaha lokal atau masyarakat desa sendiri yang mengelola. Terkait dengan pembangunan gerai, itu dilibatkan TNI. Saya sepakat TNI, tapi TNI jangan membangun Bapak. Kalau bisa TNI dalam bentuk pengawasan saja. Dia pengawasan, kasih rakyat yang membangun. Kalau semua TNI yang mengambil alih, bagaimana dengan masyarakat di kampung? Sedangkan mereka hidup dari itu. Kalau semua mereka yang kerjakan, bagaimana dengan nasib mereka? Ya harapan saya ke depan ya, gerai-gerai yang nanti yang belum dibangun itu, kalau bisa rakyat dilibatkan. Terkait pembangunan gudang atau pembangunan fisik di Papua, itu pembangunan kalau sudah arah ke TNI itu sangat sensitif sekali. Kenapa demikian? Karena saya turun ke beberapa kampung di Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, sampai di kampungnya itu beberapa gudang, itu kan gudang beras, dibuat untuk gudang beras, tapi sekarang kan dijadikan pos TNI. Besok ini kalau dibangun itu gudang koperasi, nanti masyarakat di sana curiga kalau ini dibangun pos tentara atau pos ini dan segala macam. Itu perlu ditanggapi seriusi juga sih terkait hal ini, karena ini fakta di lapangan seperti begitu. Kalau tadi teman-teman bilang kenapa tidak dikasih ke masyarakat atau dorang di tempat pengusaha lah, itu pasti bisa begitu. Karena dari Jawa Timur juga yang kami dapatkan aspirasi juga banyak Pak Menteri. Ternyata tadi juga sudah sampaikan Pak Menteri pelibatan TNI untuk efisiensi, itu kan efisiensi anggaran, karena TNI bekerja tanpa dibayar dan gotong royong. Karena itu ada kecurigaan mengapa ini TNI terlibat lagi, ini persoalan sipil, persoalan ekonomi, kenapa harus TNI. Ini juga makanya perlu sosialisasi bersama-sama agar pemahaman kecurigaan itu tidak ada. Mungkin ke depan memang butuh kita sosialisasi lagi ke masyarakat, ke kepala desa terkait dengan itu Pak Menteri. Tidak hanya di Papua, di Jawa Timur juga sama persoalan pelibatan TNI di koperasi ini, sehingga ini perlu kita bergerak bersama-sama. Kalau jadi duta DPD, jadi duta koperasi mungkin kita tetap sebagai anggota DPD mendukung program pemerintah, karena ini bukan pembangunan koperasinya. Saya yakin pemerintahan Prabowo membangun ekonominya, bukan membangun ekonomi lewat koperasi. Selain tadi disampaikan membangun ekonomi lewat BGN yang banyak terlibat anggota DPD misalnya ikut mendukung gitu kan. Nah di koperasi juga semoga semakin banyak yang mendukung, itu saya yakin semakin cepat dalam pengoperasian, dalam pembangunan koperasi. Saya usul aja Pak Menteri, gimana kalau kita anggota DPD ini jadi duta koperasi? Kita bantu Pak Menteri turun ke daerah, kita yang bantu semua, karena ini luar biasa mulia semua program Pak Menteri ini. Dan beliau kita selama ini di daerah, pasti kita keliling merasakan pasti kurang informasi. Tidak ada informasi. Selama ini kita sudah menjalin kerjasama dengan BPKP, terjun ke daerah, mengelola dana desa, sudah berjalan bagus. Tambah satu lagi dengan nomenklatur ini, dengan Menteri Koperasi. Setuju Pak Menteri ya? Kami siap Pak Menteri, apapun yang tugaskan Pak Menteri kami siap. Bahkan hari ini pun saya bisa langsung balik ke dapil ini Pak Menteri. Kami siap mendukung Pak Menteri. Tapi satu tadi lagi yang penting Pak Menteri, terobosan yang paling penting itu masalah NIB, nomor induk berusaha. Ini banyak kendala di daerah karena rencana detail tata ruangnya belum beres. Kami tanyakan di pemerintah kabupaten atau kota, mereka bilang belum bisa memberi jawaban Pak Menteri. Kasihan mereka memang. Terhalang hanya satu nomor induk berusaha saja. Ini penting sekali untuk bisa masuk ke SS. Itu Pak Menteri. Itu dari saya tadi. Jadi tadi saya Pak Menteri, kita siap jadi duta koperasi. Satu lagi terakhir.
poin-poin penting untuk DIM dari DPD untuk undang-undang koperasi yang akan datang untuk tugas pimpinan ya. Makasih, saya kembalikan kepada Pak Menteri. Kami sangat berterima kasih terhadap usulan teman-teman. Sekiranya teman-teman DPD, anggota DPD, pimpinan DPD bisa menjadi, bukan hanya menjadi duta koperasi, tapi tapi juga ini menjadi kesadaran kita semua bahwa koperasi ini adalah cita-cita para pendiri bangsa. Cita-cita Pak Karno, Bung Hatta, dan para tokoh-tokoh bangsa. Dan oleh Presiden sekarang arah sistem dan praktek ekonomi kita sudah meninggalkan praktek ekonomi yang dianggap oleh Presiden serakahnomics itu, dan sekarang akan kembali kepada sistem praktek dan arah ekonomi yang kembali ke konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 dan khususnya pasal 33. Jadi ini sebenarnya tanpa harus apalagi menjadi duta, Pak Ketua, ini sebenarnya menjadi tugas bukan hanya Kementerian Koperasi, karena mengembalikan arah sistem dan praktek ekonomi kita kembali ke jalur yang benar ini adalah fardu kifayah.